Manusia tidak mengenalnya, namanya jarang disebut, wajahnya tak dicari, dan jejak hidupnya sering hilang ditelan zaman. Namun langit mengenalnya dengan sangat baik. Dialah Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang tidak diutus membawa syariat baru, tidak pula diperintah memimpin umat, tetapi dipilih untuk menyimpan rahasia hikmah ilahi. Khidir bukan nabi menurut kebanyakan ulama, namun Allah memberinya sesuatu yang bahkan membuat para nabi diuji, ilmu langsung dari sisinya. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surah Al-Kahfi 65. Ilmu itu tidak tertulis di lembaran kitab, tidak diajarkan di majelis, dan tidak dapat ditimbang hanya dengan logika. Ilmu itu adalah ilmu hikmah takdir, pengetahuan tentang akibat sebelum sebab, tentang rahmat yang disembunyikan di balik musibah. Sebelum lanjut, kami mohon tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga yang dukung channel ini diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Khidir berjalan di bumi seperti manusia biasa. Kadang di pesisir laut yang sunyi, kadang di jalan yang tak diingat orang, kadang di tempat yang manusia anggap tak bermakna. Namun apa yang dilihat Khidir tidak sama dengan apa yang dilihat manusia. Manusia melihat kejadian hari ini, Khidir melihat akhir dari kejadian itu. Manusia melihat kerusakan, Khidir melihat perlindungan. Manusia melihat ketidakadilan, Khidir melihat kasih sayang Allah yang belum waktunya dipahami. Karena itu, apa yang dilakukan Khidir seringkali dibenci oleh mata manusia, namun diperintahkan oleh Allah. Khidir tahu, suatu hari Allah akan mempertemukannya dengan seorang nabi besar, seorang rasul yang berbicara langsung dengan Allah. Seorang pemimpin Bani Israel, namanya adalah Musa. Musa akan datang membawa ilmu syariat yang agung, keyakinan yang kokoh, dan keberanian seorang nabi. Namun Allah menghendaki sesuatu yang lain, bukan untuk merendahkan Musa, melainkan untuk mengajarinya dan umat setelahnya, bahwa tidak semua ilmu Allah bisa diikuti dengan kesabaran manusia. Dan Khidir adalah ujian itu. Khidir tidak menunggu pujian manusia, tidak mencari pengikut, tidak pula ingin dikenang. Ia hanya menunggu perintah, karena ia tahu setelah pertemuan itu namanya akan disebut bukan karena siapa dirinya, melainkan karena pelajaran pahit yang tertinggal di hati manusia. Tidak semua yang tampak buruk itu buruk, tidak. Semua yang terlihat adil itu benar-benar adil, dan tidak semua takdir bisa dipahami saat ini. Perjalanan itu akan segera dimulai. Kesabaran akan diuji, bukan pada orang biasa, melainkan pada seorang nabi. Ilmu tidak selalu datang dari huruf dan suara. Ada ilmu yang lahir dari perintah Allah, dan ada ilmu yang sengaja tidak dia sebarkan kepada semua manusia. Ilmu yang dimiliki Nabi Khidir termasuk yang kedua. Allah tidak memberinya ilmu untuk diperdebatkan, tidak pula untuk diturunkan menjadi hukum bagi umat. Ilmu itu adalah ilmu hikmah takdir, pengetahuan tentang mengapa sesuatu harus terjadi. Meski tampak bertentangan dengan keadilan manusia, para ulama menjelaskan, ilmu Khidir bukanlah ilmu syariat. Ia tidak menghalalkan yang haram, tidak menghapus hukum, dan tidak menggugurkan kewajiban. Ilmu itu hanya berlaku atas perintah langsung Allah, dan berhenti ketika perintah itu berhenti. Karena jika ilmu semacam ini dipegang oleh manusia biasa, maka yang lahir bukan ketaatan, melainkan kekacauan. Khidir memahami satu hal yang tidak dipahami banyak orang. Kebenaran tidak selalu aman untuk disampaikan. Ada kebenaran yang jika diucapkan terlalu cepat akan membuat manusia membenci Allah. Manusia ingin takdir yang masuk akal, padahal Allah bekerja dengan hikmah, bukan dengan logika. Khidir mengetahui masa depan sebagian peristiwa bukan karena dirinya istimewa, tetapi karena Allah memperlihatkannya. Ia tahu kapan harus diam, ia tahu kapan harus bertindak, dan ia tahu kapan tindakannya akan disalahpahami. Sementara itu, di tempat lain, seorang nabi sedang gelisah. Dialah Nabi Musa, rasul yang telah berbicara langsung dengan Allah, pemimpin Bani Israel, pembawa Taurat. Suatu hari, Musa berdiri di hadapan kaumnya. Ia ditanya tentang siapa manusia paling berilmu di bumi. Dengan jujur dan tanpa kesombongan, Musa menjawab berdasarkan yang ia ketahui. Namun Allah
menegurnya, bukan karena kesalahan besar, melainkan karena Allah ingin mengajarkan adab ilmu. Allah memberitahu Musa, ada seorang hamba di bumi yang memiliki ilmu yang tidak Musa miliki. Dan hamba itu adalah Khidir. Ketika perintah itu turun, Khidir telah mengetahuinya. Allah akan mempertemukannya dengan Musa, bukan untuk mengalahkan seorang nabi, melainkan untuk memperlihatkan batas kesabaran manusia. Saat berhadapan dengan takdir, Khidir tahu ilmu yang ia miliki tidak cocok untuk diikuti oleh semua orang, bahkan oleh seorang nabi sekalipun. Karena ilmu ini menuntut sesuatu yang sangat mahal, kesabaran tanpa pertanyaan, dan itulah yang paling sulit. Di tepi pertemuan takdir itu, Khidir menunggu dengan tenang, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan rasa takut. Takut jika manusia kelak mengangkatnya melebihi tempatnya. Takut jika kisahnya disalahpahami. Takut jika ilmunya dijadikan alasan untuk menentang syariat. Karena itu, Khidir tahu satu hal, perjalanan ini harus dibatasi, langkah demi langkah. Dan dengan satu syarat besar, jangan bertanya sebelum waktunya. Pertemuan itu semakin dekat, dan ujian kesabaran akan segera dimulai. Perintah Allah turun kepada Nabi Musa alaihissalam dengan cara yang lembut, namun tegas. Allah memberitahunya bahwa di suatu tempat di pertemuan dua lautan ada seorang hamba yang diberi ilmu yang tidak Musa miliki. Bukan untuk merendahkan Musa, melainkan untuk menyempurnakan pelajaran tentang adab menuntut ilmu. Musa tidak membantah. Ia tidak merasa tersaingi. Sebagai seorang nabi, Musa memahami bahwa ilmu Allah tidak berbatas, dan manusia siapapun, dia selalu berada di bawahnya. Dengan tekad yang jujur, Musa berkata bahwa ia akan terus berjalan, meski harus menempuh waktu yang panjang, hingga bertemu dengan hamba itu. Perjalanan dimulai dengan langkah yang sederhana. Musa membawa seorang pemuda sebagai pendampingnya. Ia tidak tahu siapa yang akan ditemui, tidak tahu seperti apa ujiannya, dan tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengguncang batas kesabarannya sendiri. Di sepanjang jalan, Musa membawa bekal, ikan yang kelak akan menjadi tanda. Allah telah menetapkan isyarat, namun Musa belum mengetahuinya sepenuhnya. Ketika mereka sampai di tempat peristirahatan, sesuatu terjadi tanpa disadari. Ikan itu hidup kembali dan melompat ke laut, meninggalkan jejak yang aneh. Sebuah jalan yang terbuka di air, lalu tertutup kembali, seakan tak pernah ada. Tanda itu telah muncul, namun manusia seringkali melewatkan tanda ketika hati mereka masih sibuk dengan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, Musa menyadari bahwa tanda itu telah terlewat. Ia kembali ke tempat semula, mengikuti jejak yang telah Allah tetapkan. Di sanalah takdir menunggu. Di tepi pertemuan dua lautan, seorang lelaki duduk dengan ketenangan yang tidak biasa. Tidak tampak istimewa di mata manusia, namun disitulah berdiri sebuah hikmah yang berat. Dialah Nabi Khidir. Musa mendekat dengan penuh adab. Ia tidak datang sebagai nabi yang memerintah, melainkan sebagai penuntut ilmu yang merendah. Dengan suara yang jujur, Musa meminta izin untuk mengikuti Khidir agar dapat belajar dari ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Khidir menatap Musa dengan pandangan yang dalam, pandangan seseorang yang telah mengetahui akhir sebelum awal. Ia tahu, bukan karena Musa kurang iman, tetapi karena manusia diciptakan untuk bertanya, sementara ilmu yang ia miliki menuntut diam yang panjang. Khidir pun berkata dengan tenang bahwa Musa tidak akan sanggup bersabar bersamanya. Bukan hinaan, bukan penolakan, melainkan peringatan. Karena ilmu ini akan memperlihatkan hal-hal yang akan ditolak oleh hati sebelum diterima oleh hikmah. Namun Musa berjanji akan bersabar dan tidak akan menentang apapun yang ia lihat. Khidir akhirnya menetapkan satu syarat, syarat yang akan menjadi batas antara berjalan bersama atau berpisah selamanya. Musa tidak boleh bertanya apapun sampai Khidir sendiri menjelaskannya. Dan dengan itu, perjalanan yang sesungguhnya pun dimulai. Dua hamba Allah berjalan berdampingan, seorang nabi yang membawa wahyu dan hukum, dan seorang hamba saleh yang membawa hikmah takbir. Keduanya sama-sama taat kepada Allah, namun dengan jalan yang berbeda. Nabi Khidir melangkah lebih dahulu. Langkahnya tenang, tidak tergesa, seolah ia telah mengetahui setiap akhir jalan. Sementara Nabi Musa alaihissalam mengikutinya dengan penuh tekad, menyimpan pertanyaan di dada dan kesabaran
di ujung batas. Khidir mengulang syarat itu dengan suara yang jelas. Bukan untuk merendahkan Musa, melainkan untuk melindunginya. Musa tidak boleh bertanya, tidak boleh menyela, tidak boleh menghakimi sebelum waktu penjelasan tiba. Musa mengangguk. Ia berjanji akan bersabar. Dan janji itu lahir dari niat yang tulus. Namun, Khidir tahu, janji paling berat adalah janji kepada diri sendiri. Saat berhadapan dengan hal yang terasa salah, tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah pantai kecil. Di sana, sebuah perahu sederhana terikat milik orang-orang miskin yang menggantungkan hidup pada laut. Tanpa banyak bicara, para pemilik perahu mengizinkan Khidir dan Musa menaiki perahu itu. Tidak ada bayaran, tidak ada curiga, hanya kebaikan yang lahir dari hati yang polos. Perahu itu mulai bergerak, membelah air dengan suara pelan. Langit cerah, laut tenang. Laut tenang, tidak ada tanda bahaya. Tiba-tiba Khidir berdiri, tanpa kemarahan, tanpa ragu, tanpa penjelasan. Ia mengambil alat sederhana dan melubangi perahu itu. Air mulai merembes masuk. Perahu yang tadi utuh kini terancam tenggelam. Mata Musa membesar. Napasnya tertahan. Hatinya berontak. Baginya, ini bukan sekadar tindakan aneh. Ini adalah kezaliman yang nyata. Bagaimana mungkin sebuah kebaikan dibalas dengan kerusakan? Bagaimana mungkin seorang hamba Allah mencelakai orang miskin tanpa alasan? Janji kesabaran itu bergetar. Pertanyaan itu mendesak keluar. Dan Musa, tanpa mampu menahannya, akhirnya berbicara. Ia menegur Khidir dengan nada yang jujur, dengan kegelisahan seorang nabi yang melihat ketidakadilan di depan mata. Khidir menoleh, tatapannya tidak marah, tidak pula tersinggung. Ia hanya mengingatkan Musa akan satu hal yang telah disepakati sejak awal. Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Kata-kata itu jatuh perlahan, namun berat di hati Musa. Musa segera sadar ia telah melanggar janji pertamanya. Dengan penuh penyesalan, Musa meminta maaf. Ia mengakui kelemahannya. Ia memohon agar kesalahan itu tidak dicatat sebagai akhir perjalanan. Khidir tidak langsung menjawab. Ia menatap laut yang mulai bergelombang kecil, seakan menimbang sesuatu yang hanya ia ketahui. Akhirnya, ia mengizinkan Musa untuk tetap berjalan bersamanya. Namun dengan peringatan yang lebih tegas, kesabaran Musa baru saja diuji untuk pertama kali. Dan ujian itu belum seberapa. Perahu yang telah dilubangi itu akhirnya kembali merapat ke tepian. Air laut yang sempat merembes tidak sampai menenggelamkannya. Para pemilik perahu orang-orang miskin yang hidup dari hasil laut turun dengan wajah lelah. Namun masih bersyukur karena perahu mereka tetap bisa digunakan. Nabi Musa alaihissalam menyaksikan semua itu dengan dada yang masih bergemuruh. Di matanya, perbuatan tadi tetap terasa salah. Bagaimana mungkin sebuah kerusakan disebut sebagai kebaikan? Bagaimana mungkin penderitaan orang miskin menjadi bagian dari hikmah? Namun Musa memilih diam. Ia mengingat janjinya. Ia menelan pertanyaan itu dalam-dalam, meski hatinya belum tenang. Sementara itu, Nabi Khidir melangkah pergi tanpa menoleh. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia tahu hikmah belum waktunya dibuka. Apa yang tidak diketahui Musa adalah apa yang telah Allah perlihatkan kepada Khidir. Di hadapan mereka, perahu itu tampak rusak. Namun di hadapan takdir, perahu itu baru saja diselamatkan. Di perairan itu berkuasa seorang raja zalim. Setiap perahu yang utuh akan dirampas secara paksa. Tidak peduli pemiliknya miskin atau tidak. Selama perahu itu layak berlayar, ia akan diambil. Kerusakan kecil yang dibuat Khidir adalah pelindung dari perampasan besar. Namun, hikmah semacam ini tidak akan pernah diterima manusia. Jika dijelaskan sebelum waktunya, Musa berjalan di belakang Khidir dengan langkah berat. Ia merasa gagal menahan diri. Ia merasa kesabarannya terlalu rapuh untuk ilmu yang menuntut diam tanpa syarat. Di sisi lain, Khidir memahami kegelisahan itu. Ia tidak menyalahkan Musa karena ia tahu ilmu ini memang tidak diciptakan untuk diikuti dengan mudah. Kerusakan perahu hanyalah permulaan. Pelajaran pertama tentang takdir baru saja disentuhkan, belum ditanamkan, dan setelah ini ujian yang akan datang.
tidak lagi menyentuh harta, melainkan nyawa. Langkah Nabi Musa terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena perjalanan yang panjang, melainkan karena pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan yang terus mengetuk, namun ia paksa untuk dikunci. Musa mengingat janjinya. Ia telah berjanji untuk bersabar. Dan sebagai seorang nabi, janji bukanlah perkara ringan. Namun, kesabaran bukan sekadar diam. Kesabaran adalah menahan hati ketika apa yang terlihat bertentangan dengan keadilan. Di dalam dada Musa, akal dan iman sedang berhadapan. Di depan, Nabi Khidir berjalan tanpa menoleh. Langkahnya tetap tenang, seolah setiap batu dan debu telah ia kenal sebelum diinjak. Khidir tahu kesabaran Musa sedang diuji dari dalam, dan ujian semacam ini lebih berat daripada ujian fisik, karena manusia bisa menahan lelah, tetapi sulit menahan hati ketika melihat sesuatu yang terasa salah. Perjalanan membawa mereka ke sebuah perkampungan kecil. Suasana tampak biasa, anak-anak berlarian, warga berlalu lalang tanpa curiga. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada isyarat bencana. Namun, bagi Khidir, ketenangan semacam ini seringkali menyembunyikan takdir yang berat. Musa tidak mengetahui itu. Baginya, tempat ini hanyalah persinggahan. Ia tidak tahu bahwa disinilah kesabarannya akan kembali diuji, jauh lebih keras dari sebelumnya. Khidir berhenti sejenak. Pandangan matanya tertuju pada seorang anak lelaki yang sedang bermain tanpa beban. Anak itu tertawa. Tidak ada dosa di wajahnya, tidak ada kejahatan di tangannya. Musa melihat ke arah yang sama dan tidak merasakan apapun selain keharuan. Namun Khidir melihat sesuatu yang tidak Allah perlihatkan kepada Musa. Di titik inilah kesabaran bukan lagi soal menahan kata, melainkan soal menerima takdir yang tidak akan pernah bisa diterima oleh logika manusia. Langkah berikutnya akan memisahkan antara kesabaran dan penolakan, dan Musa, tanpa ia sadari, sedang berdiri di ambang batas itu. Di hadapan mereka, seorang anak lelaki bermain dengan riang. Tawanya ringan, langkahnya lincah, dan wajahnya bersih dari dosa. Tidak ada tanda keburukan, tidak ada ancaman, hanya kehidupan yang sedang tumbuh. Nabi Khidir melangkah mendekat, langkahnya pelan, wajahnya tenang, tanpa emosi yang tampak, bukan karena hatinya keras, melainkan karena perintah yang ia pikul terlalu berat untuk ditunjukkan. Dalam sekejap yang tidak disangka, Khidir bertindak. Nyawa itu terhenti, tawa itu hilang, sunyi jatuh seperti beban yang menghantam bumi. Waktu seakan berhenti. Nabi Musa alaihissalam terpaku, matanya membesar, dadanya sesak. Ini bukan lagi soal harta atau kerusakan benda. Ini tentang nyawa, tentang darah yang tertumpah tanpa perlawanan. Bagi Musa, ini melampaui batas. Tidak ada alasan yang terlihat, tidak ada kejahatan yang tampak, dan kesabaran yang sejak awal rapuh, kini runtuh sepenuhnya. Musa berseru. Suara itu keluar dari hati seorang nabi yang melihat apa yang tampak sebagai kezaliman nyata. Bagaimana mungkin seorang anak yang tak berdosa diakhiri hidupnya? Bagaimana mungkin ini sejalan dengan keadilan? Khidir menoleh. Tatapannya tidak marah, tidak pula membela diri. Ia hanya melihat Musa sebagaimana seorang guru melihat murid yang baru menyentuh batas pelajaran paling sulit. Lalu Khidir mengingatkan untuk kedua kalinya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Kata-kata itu bukan untuk menyakiti, itu adalah kenyataan yang tak terelakkan. Musa terdiam, amarahnya bercampur dengan penyesalan. Ia tahu ia telah melanggar janji lagi. Namun yang Musa tidak ketahui adalah ini, Allah telah memperlihatkan kepada Khidir apa yang akan menjadi akhir dari anak itu. Jika ia dibiarkan hidup, anak itu akan tumbuh menjadi sebab kesengsaraan iman orang tuanya. Ia akan menyeret mereka ke dalam kekufuran, dan Allah dengan rahmatnya menghendaki pengganti yang lebih baik. Tetapi rahasia ini belum boleh dibuka, karena ada takdir yang jika dijelaskan sebelum waktunya tidak akan melahirkan iman, melainkan kebencian. Musa berdiri di tempatnya, hatinya bergetar hebat. Ia meminta maaf dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Ia memohon satu kesempatan lagi, kesempatan terakhir. Khidir memandang langit sejenak.
Ia tahu perjalanan ini hampir berakhir. Namun sebelum berakhir, akan ada satu ujian lagi yang akan menentukan segalanya. Permohonan maaf Nabi Musa alaihissalam masih menggantung di udara. Suaranya melemah, bukan karena ragu, melainkan karena hatinya diguncang oleh apa yang baru saja ia saksikan. Ini bukan lagi tentang kesabaran yang gagal. Ini tentang batas kemanusiaan. Musa tahu dirinya telah melanggar janji lagi. Namun nurani seorang nabi tidak bisa diam ketika melihat nyawa terhenti tanpa alasan yang tampak. Di dadanya, dua hal bertabrakan: ketaatan pada janji dan kewajiban menegakkan keadilan. Sementara itu, Nabi Khidir berdiri dalam ketenangan yang sulit dipahami. Wajahnya tidak menunjukkan kepuasan, tidak pula penyesalan. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa ia sedang menjalankan perintah yang paling berat untuk diterima manusia. Khidir tidak membela diri, ia juga tidak menjelaskan. Karena ilmu ini, jika dijelaskan sebelum waktunya, akan terdengar seperti pembenaran atas kezaliman. Dan Khidir tidak diutus untuk merusak pemahaman manusia tentang keadilan, melainkan untuk menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak selalu tampak di permukaan. Musa menarik napas panjang. Ia mengakui kesalahannya dengan jujur. Ia berjanji untuk terakhir kalinya bahwa jika ia bertanya lagi, ia siap menerima perpisahan. Janji itu bukan basa-basi. Itu lahir dari kelelahan batin dan kerendahan hati. Khidir mendengar. Ia tahu janji ini lebih berat daripada dua janji sebelumnya. Namun Khidir juga tahu, janji saja tidak cukup. Ketika ujian menyentuh hati terdalam manusia, perjalanan pun dilanjutkan. Tanpa penjelasan, tanpa kata-kata, langkah mereka kembali menyusuri bumi, menuju sebuah negeri lain yang kelak akan menjadi ujian terakhir dalam perjalanan ini. Di antara debu dan senyap, Musa menata kembali hatinya. Ia berkata dalam diam, kali ini ia harus bertahan. Namun, takdir seperti biasa tidak pernah menguji manusia pada hal-hal yang mudah. Ujian berikutnya tidak akan berdarah, tidak pula merusak harta. Ia akan menguji satu hal yang lebih halus: niat dan keikhlasan. Di balik langkah yang terus berlanjut, ada dua pandangan yang berjalan beriringan namun tak sejajar. Nabi Musa melihat peristiwa sebagaimana mata manusia melihatnya. Apa yang terjadi? Siapa yang dirugikan? Dan di mana letak keadilan? Sementara Nabi Khidir melihat apa yang Allah perlihatkan kepadanya. Akibat sebelum sebab, akhir sebelum awal. Musa tidak tahu apa yang akan menjadi masa depan anak itu. Ia tidak tahu bahwa tawa yang tadi terdengar ringan akan tumbuh menjadi kesedihan panjang bagi orang tuanya. Ia tidak tahu bahwa iman dua hati yang saleh sedang dijaga dengan sebuah keputusan yang terasa kejam. Dan Musa tidak disalahkan karena itu, karena Allah tidak membebani manusia dengan apa yang tidak dia perlihatkan. Khidir melanjutkan langkahnya dengan wajah yang tetap tenang. Namun ketenangan itu bukan tanpa beban. Ia tahu setiap tindakannya akan diuji oleh mata dan hati manusia. Khidir juga tahu, jika rahasia itu dibuka sekarang, yang lahir bukan pemahaman, melainkan penolakan. Ada kebenaran yang hanya bisa diterima setelah kesabaran diuji hingga batasnya. Di sisi lain, Musa berusaha menguatkan dirinya. Ia menata niat, mengunci lisan, dan menenangkan hati. Ia mengingat janjinya bahwa satu pertanyaan lagi akan menjadi akhir dari kebersamaan ini. Ia mulai memahami satu hal, bahwa perjalanan ini bukan untuk menambah ilmunya, melainkan untuk menunjukkan batasnya. Dan batas itu sedang didekatkan sedikit demi sedikit. Mereka mendekati sebuah negeri, tempat yang akan menjadi panggung terakhir dari perjalanan bersama ini. Musa belum tahu apa yang akan terjadi. Khidir sudah mengetahuinya. Dan di antara keduanya, takdir sedang bersiap menghadirkan ujian terakhir yang paling sunyi, namun paling menentukan. Langkah Nabi Musa alaihissalam melambat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan ini berada di ujung batas. Janji terakhir telah terucap, dan satu pelanggaran lagi akan mengakhiri kebersamaan ini tanpa tawar-menawar. Musa menundukkan hati. Ia tidak lagi berusaha memahami dengan cepat. Ia hanya berusaha menahan diri. Di depannya, Nabi Khidir berjalan dengan ketenangan yang sama seperti sejak awal. Namun kali ini, langkah itu terasa berbeda. Seolah Khidir tahu
Perpisahan sudah sangat dekat, bukan karena Musa tidak layak, bukan pula karena Khidir lebih mulia, melainkan karena ilmu ini memang memiliki batas kebersamaan. Mereka memasuki sebuah negeri, penduduknya hidup berkecukupan. Namun hati mereka sempit. Ketika dua musafir itu meminta jamuan, mereka ditolak. Tidak ada keramahan, tidak ada belas kasih. Bagi Musa, penolakan itu terasa menyakitkan, namun ia menahannya. Ia telah belajar, tidak semua yang terasa tidak adil harus langsung diucapkan. Khidir tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sebuah tembok tua yang hampir roboh di sudut negeri itu. Tanpa diminta, tanpa perjanjian, Khidir mulai memperbaiki tembok tersebut. Batu demi batu disusun kembali. Retakan diperkuat. Tembok itu berdiri tegak seperti semula. Musa tertegun. Mereka ditolak, tidak diberi makan, tidak diberi tempat. Namun Khidir tetap menolong tanpa meminta imbalan apapun. Hati Musa bergejolak, bukan karena marah, melainkan karena tidak mengerti mengapa kebaikan diberikan kepada orang yang menolak kebaikan. Musa menahan napas. Ia mengingat janjinya, namun pertanyaan itu terlalu berat untuk disimpan. Dengan suara yang tertahan, Musa akhirnya berkata, bukan sebagai penentang, melainkan sebagai manusia yang lelah. Jika Khidir mau, mereka bisa meminta upah atas pekerjaan itu. Kalimat itu sederhana, namun maknanya besar. Dan Khidir tahu, itulah pelanggaran terakhir. Khidir berhenti bekerja. Ia menatap Musa dengan pandangan yang tenang, namun penuh kepastian. Bukan kemarahan yang ada di sana, hanya keputusan yang telah lama menunggu. Saatnya untuk terucap, dan Khidir tahu, itulah pelanggaran terakhir. Tangan Nabi Khidir berhenti dari pekerjaannya. Tembok itu kini berdiri tegak kokoh, rapi, seolah tak pernah hampir runtuh. Namun, di balik tembok yang terselamatkan, sebuah perjalanan justru sampai pada akhirnya. Khidir menoleh kepada Musa. Tatapannya tidak menghakimi, tidak pula kecewa. Yang ada hanyalah ketenangan seseorang yang sejak awal mengetahui kemana arah takdir ini berjalan. Khidir berbicara dengan suara yang pelan, namun tegas. Suara yang menandai sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Kalimat itu jatuh tanpa amarah, tanpa nada tinggi, namun beratnya melebihi semua teguran sebelumnya. Musa terdiam, bukan karena terkejut, melainkan karena ia tahu ini adalah konsekuensi dari janji yang ia langgar. Khidir tidak menyalahkan Musa. Ia tahu Musa telah berusaha. Ia tahu kegagalan itu bukan karena kurang iman, melainkan karena ilmu yang ditempuh memang berada di luar batas kesabaran manusia. Karena ada ilmu yang hanya bisa dipelajari dengan diam, dan ada kesabaran yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah melihat akhirnya. Suasana di negeri itu tetap sunyi. Penduduknya tidak menyadari bahwa di antara mereka baru saja terjadi sebuah peristiwa besar yang akan dikenang hingga akhir zaman. Tembok itu berdiri, menjaga rahasia di baliknya, dan dua hamba Allah bersiap untuk berpisah. Namun sebelum berpisah sepenuhnya, Khidir akan melakukan satu hal terakhir, menjelaskan apa yang selama ini tidak boleh dijelaskan. Bukan untuk membela diri, bukan untuk membenarkan perbuatan, melainkan untuk mengajarkan hikmah. Musa mengangkat wajahnya. Ia tidak lagi bertanya dengan nada keberatan. Ia menunggu, karena kini ia tahu inilah saat penjelasan itu memang telah tiba. Dan Khidir pun mulai berbicara. Suasana menjadi hening. Tidak ada lagi langkah, tidak ada lagi perjalanan. Yang tersisa hanyalah penjelasan sesuatu yang sejak awal ditunggu, namun belum tentu mudah diterima. Nabi Khidir menatap Musa dengan ketenangan yang sama seperti saat pertama mereka bertemu. Namun kini, ketenangan itu tidak lagi menyimpan rahasia. Khidir memulai dari peristiwa pertama tentang perahu yang dilubangi. Khidir menjelaskan bahwa perahu itu milik orang-orang miskin yang menggantungkan hidup mereka pada laut. Di hadapan mereka berkuasa seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang masih layak berlayar. Lubang kecil yang dibuat Khidir adalah pelindung dari perampasan besar. Kerusakan yang tampak menyakitkan justru menyelamatkan seluruh kehidupan mereka. Musa mendengarkan tanpa menyela. Kini ia memahami apa yang tampak sebagai kezaliman
ternyata adalah rahmat yang disamarkan. Lalu Khidir melanjutkan kepada peristiwa yang paling mengguncang hati tentang anak kecil yang nyawanya diambil. Khidir menjelaskan bahwa anak itu akan tumbuh menjadi sebab kekufuran orang tuanya. Dua hamba yang beriman dan dicintai Allah. Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Allah menghendaki pengganti yang lebih suci, yang akan menenangkan hati mereka di dunia dan akhirat. Keputusan itu tidak lahir dari kemarahan, bukan pula dari hawa nafsu. Itu adalah perintah langsung dari Allah yang Maha mengetahui masa depan. Musa menundukkan kepala, hatinya terasa berat. Namun, kini tidak lagi berontak. Terakhir, Khidir menjelaskan tentang tembok yang diperbaiki. Tembok itu menyimpan harta milik dua anak yatim. Ayah mereka adalah orang saleh, dan Allah ingin menjaga amanah itu hingga anak-anak itu dewasa. Jika tembok itu roboh, harta tersebut akan terlihat dan dirampas. Maka Khidir memperbaikinya tanpa meminta upah, tanpa mengharapkan balasan. Semua dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri. Aku tidak melakukannya menurut kemauanku. Itulah kalimat yang menutup penjelasan Khidir. Kalimat yang menegaskan satu kebenaran besar, bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perintah Allah, bukan keputusan seorang hamba. Musa terdiam lama. Kini ia melihat keseluruhan gambar yang sebelumnya terpotong-potong. Ia memahami bahwa ilmunya yang agung tetap memiliki batas. Dan di balik batas itu, ada hikmah Allah yang tidak selalu bisa diikuti dengan kesabaran manusia. Penjelasan telah selesai, dan perpisahan kini benar-benar dekat. Penjelasan itu masih bergema di hati Nabi Musa alaihissalam, bukan sebagai jawaban yang membanggakan akal, melainkan sebagai pelajaran yang menenangkan jiwa. Kini Musa melihat satu gambaran utuh yang sebelumnya terpecah-pecah. Perahu, anak kecil, dan tembok, semuanya berada dalam satu garis hikmah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Musa tidak merasa direndahkan, justru sebaliknya. Ia merasa diangkat oleh pemahaman baru, bahwa sebesar apapun ilmu seorang nabi, tetap ada wilayah yang hanya Allah kuasai. Diam Musa kali ini berbeda, bukan diam karena menahan amarah, melainkan diam karena menerima. Di hadapannya, Nabi Khidir berdiri tanpa kesan ingin dipuji. Ia tidak menunggu pengakuan, ia tidak meminta dimengerti. Baginya, tugas itu telah selesai, perintah telah ditunaikan, dan batas kebersamaan telah ditegaskan. Khidir tahu, jika perjalanan ini diteruskan walau satu langkah saja, yang lahir bukan lagi pelajaran, melainkan kebingungan. Karena ilmu ini bukan untuk diteladani secara lahir, melainkan untuk direnungi secara batin. Musa mengangkat wajahnya, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penolakan. Yang ada hanyalah rasa tunduk kepada ilmu Allah yang melampaui apapun yang pernah ia ketahui. Ia memahami bahwa adab dalam menuntut ilmu bukan hanya soal bertanya dengan sopan, tetapi juga tentang menerima bahwa tidak semua jawaban harus diketahui sekarang. Langit tetap sama, bumi tetap sunyi. Namun, di hati Musa, sesuatu telah berubah selamanya. Ia datang sebagai penuntut ilmu. Ia pergi sebagai hamba yang lebih mengenal batas dirinya. Dan dengan itu, kisah kebersamaan mereka benar-benar berakhir. Namun, pelajarannya baru saja dimulai. Keheningan menyelimuti perpisahan itu. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah pemahaman yang perlahan menetap di hati Nabi Musa alaihissalam. Musa kini mengerti bahwa tidak semua ilmu Allah diturunkan untuk ditiru dengan perbuatan. Sebagian hanya untuk diterima dengan keimanan. Ilmu yang dibawa Nabi Khidir bukanlah jalan hidup yang bisa diikuti siapa saja. Ia bukan contoh amalan lahir dan bukan pula dalil untuk membenarkan tindakan manusia. Itulah sebabnya Allah membatasinya, menutupnya dengan syarat kesabaran, dan mengakhiri kebersamaan. Sebelum fitnah lahir di tengah manusia, Khidir menegaskan satu hal penting, bukan dengan suara keras, melainkan dengan makna yang dalam. Semua yang ia lakukan bukan berdasarkan penilaian pribadi, bukan karena ia merasa paling benar, dan bukan karena ia kebal dari dosa. Aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri. Kalimat itu adalah pagar agar manusia tidak menjadikan kisah ini alasan untuk melampaui syariat, pagar agar tidak ada yang berkata, jika Khidir boleh,
maka aku pun boleh. Karena tanpa perintah Allah, semua perbuatan itu hanyalah kezaliman. Musa menyadari bahaya besar jika pelajaran ini disalahpahami. Manusia bisa saja membenarkan dosa atas nama takdir, menyakiti orang lain, lalu berlindung di balik hikmah yang belum tentu ada. Karena itu, Allah menjaga kisah ini dengan sangat ketat. Ia abadikan dalam Al-Quran agar dibaca dengan iman dan adab, bukan dengan hawa nafsu. Khidir melangkah pergi tanpa janji bertemu lagi. Tanpa pesan tambahan, ia kembali menjadi hamba yang disembunyikan Allah dari pandangan manusia, namun dikenang oleh langit sebagai pelajaran tentang batas akal. Musa menatap kepergiannya bukan dengan kekaguman berlebihan, melainkan dengan rasa syukur, karena ia tidak hanya belajar ilmu, tetapi belajar tunduk. Keheningan menyelimuti perpisahan itu. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah pemahaman yang perlahan menetap di hati Nabi Musa alaihissalam. Musa kini mengerti bahwa tidak semua ilmu Allah diturunkan untuk ditiru dengan perbuatan. Sebagian hanya untuk diterima dengan keimanan. Ilmu yang dibawa Nabi Khidir bukanlah jalan hidup yang bisa diikuti siapa saja. Ia bukan contoh amalan lahir dan bukan pula dalil untuk membenarkan tindakan manusia. Itulah sebabnya Allah membatasinya, menutupnya dengan syarat kesabaran dan mengakhiri kebersamaan. Sebelum fitnah lahir di tengah manusia, Khidir menegaskan satu hal penting, bukan dengan suara keras, melainkan dengan makna yang dalam. Semua yang ia lakukan bukan berdasarkan penilaian pribadi, bukan karena ia merasa paling benar, dan bukan karena ia kebal dari dosa. Aku tidak melakukannya menurut kemauanku sendiri. Kalimat itu adalah pagar agar manusia tidak menjadikan kisah ini alasan untuk melampaui syariat. Pagar agar tidak ada yang berkata, jika Khidir boleh, maka aku pun boleh. Karena tanpa perintah Allah, semua perbuatan itu hanyalah kezaliman. Musa menyadari bahaya besar. Jika pelajaran ini disalahpahami, manusia bisa saja membenarkan dosa atas nama takdir, menyakiti orang lain, lalu berlindung di balik hikmah yang belum tentu ada. Karena itu, Allah menjaga kisah ini dengan sangat ketat. Ia abadikan dalam Al-Quran agar dibaca dengan iman dan adab, bukan dengan hawa nafsu. Khidir melangkah pergi tanpa janji bertemu lagi, tanpa pesan tambahan. Ia kembali menjadi hamba yang disembunyikan Allah dari pandangan manusia, namun dikenang oleh langit sebagai pelajaran tentang batas akal. Musa menatap kepergiannya bukan dengan kekaguman berlebihan, melainkan dengan rasa syukur, karena ia tidak hanya belajar ilmu, tetapi belajar tunduk. Dan di sanalah perjalanan batin Musa benar-benar dimulai. Langkah Nabi Musa alaihissalam menjauh dari tempat perpisahan, namun pikirannya masih tertinggal pada setiap penjelasan yang telah ia dengar. Tidak ada lagi perdebatan di hatinya. Yang ada hanyalah kesadaran baru bahwa ilmu sejati tidak selalu membuat seseorang merasa tinggi, tetapi justru membuatnya semakin rendah di hadapan Allah. Musa menyadari selama ini ia berdiri sebagai nabi yang berbicara kepada kaumnya dengan tegas, menegakkan hukum Allah dengan keberanian. Namun dalam perjalanan singkat bersama Nabi Khidir, Allah memperlihatkan kepadanya satu pelajaran yang berbeda, bahwa ketegasan tanpa kesabaran akan selalu berujung pada kegelisahan. Ilmu Khidir tidak menambah daftar hukum, tidak pula menghadirkan syariat baru. Ilmu itu hanya menanamkan satu sikap, tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Meski akal belum mampu memahami, Musa kini memahami bahwa hikmah terbesar dari perjalanan ini bukan terletak pada perahu, anak kecil, atau tembok, melainkan pada perubahan hati seorang nabi yang diajarkan untuk berhenti sejenak dan berkata dalam diam, Allah lebih tahu. Kalimat itu sederhana, namun berat bagi siapapun yang merasa telah mengetahui banyak hal. Di saat itulah Musa mengerti bahwa Allah tidak mengutus Khidir untuk mengoreksi kenabiannya, melainkan untuk menyempurnakan kerendahan hatinya. Karena ilmu tanpa tawadu akan melahirkan keangkuhan, dan iman tanpa kesabaran akan mudah goyah oleh kejadian yang tidak dipahami. Maka Musa melanjutkan perjalanannya, bukan sebagai orang yang kalah dalam perdebatan, tetapi sebagai hamba yang baru saja dimenangkan oleh hikmah.
Dan dari sinilah pelajaran itu mulai mengalir, bukan hanya untuk Musa, tetapi untuk setiap hati yang membaca kisah ini hingga akhir zaman. Jejak langkah Nabi Musa alaihissalam membawa satu pemahaman yang semakin menguat, bahwa takdir Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah diterima. Ada takdir yang datang sebagai kehilangan, ada yang hadir sebagai kerusakan, dan ada pula yang terasa seperti ketidakadilan. Namun Musa kini mengetahui bahwa rasa tidak adil seringkali lahir bukan karena Allah keliru, melainkan karena manusia belum melihat keseluruhan cerita. Perahu yang rusak, anak yang wafat, dan tembok yang ditegakkan, semuanya mengajarkan satu hal yang sama. Allah bekerja jauh sebelum manusia menyadarinya. Musa memahami bahwa manusia sering menilai takdir hanya dari satu potongan waktu, hari ini, detik ini, rasa sakit yang sedang dirasakan sekarang. Padahal Allah menulis takdir dengan pandangan yang melampaui usia, melampaui generasi, bahkan melampaui dunia itu sendiri. Itulah sebabnya, kesabaran bukanlah sikap pasif. Kesabaran adalah kepercayaan aktif bahwa Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Dalam ingatan Musa, tenang wajah Nabi Khidir kembali terbayang, bukan sebagai sosok misterius, melainkan sebagai pengingat bahwa ada keputusan Allah yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami seketika. Karena jika semua takdir langsung dipahami, iman tidak lagi diuji. Dan jika iman tidak diuji, ia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Musa kini melihat kaumnya dengan sudut pandang baru. Ia tahu akan ada yang menentang, ada yang terluka, dan ada yang mempertanyakan keputusan Allah. Namun ia juga tahu tugas seorang hamba bukanlah membuka seluruh rahasia takdir, melainkan mengajak manusia percaya. Meski belum mengerti, pelajaran itu pun mengendap, menjadi bekal, menjadi ketenangan. Dan dari ketenangan itulah Musa siap melangkah menuju penutup perjalanan ini. Sebuah kesimpulan yang tidak lahir dari jawaban, melainkan dari keyakinan. Waktu berlalu, namun pelajaran itu tidak memudar dari hati Musa. Ia tidak lagi mengingat perjalanan itu sebagai rangkaian kejadian aneh, melainkan sebagai cermin, tempat Allah memperlihatkan bagaimana iman seharusnya berdiri. Kini Musa memahami bahwa hikmah tidak selalu hadir dalam bentuk jawaban yang memuaskan akal. Sebagian hikmah datang untuk menenangkan hati yang sudah lelah bertanya. Ia melihat bahwa Allah tidak menuntut manusia untuk mengerti segalanya. Allah hanya menuntut satu hal, percaya bahwa setiap ketetapannya selalu mengandung kebaikan. Meski tersembunyi di balik ujian, perjalanan bersama Nabi Khidir telah berakhir lama, namun pengaruhnya terus hidup dalam cara Musa memandang dunia. Ketika menghadapi penolakan kaumnya, Musa lebih tenang. Ketika melihat musibah menimpa orang beriman, ia lebih berhati-hati dalam menilai. Karena Musa tahu bahwa tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian luka, Dulaka Marat, datang untuk melindungi dari kehancuran yang lebih besar. Hikmah itu kini menjadi sikap, bukan teori, bukan cerita. Sikap untuk tidak tergesa menyimpulkan, sikap untuk menahan lisan dari prasangka, dan sikap untuk menyerahkan apa yang tidak dipahami kepada Allah yang Maha Mengetahui. Di titik inilah perjalanan ini menemukan resolusinya, bukan dengan perubahan peristiwa, melainkan dengan perubahan cara pandang. Musa telah kembali kepada tugasnya, namun ia kembali dengan hati yang lebih lapang dan iman yang lebih matang. Apa yang dialami Nabi Musa alaihi salam kini berubah menjadi cermin bagi setiap manusia yang membaca dan merenungkannya. Karena perahu yang rusak, anak yang wafat, dan tembok yang ditegakkan bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan pola yang terus berulang dalam kehidupan. Setiap manusia pernah merasa Allah merusak sesuatu yang ia cintai. Setiap hati pernah bertanya, mengapa doa tidak dikabulkan sesuai harapan? Dan setiap jiwa pernah berdiri di hadapan takdir yang terasa tidak adil. Di sanalah kisah ini berbicara bahwa apa yang hari ini tampak sebagai kehilangan bisa jadi adalah perlindungan, bahwa apa yang terasa sebagai penundaan bisa jadi adalah penjagaan, dan bahwa apa yang terlihat
menyakitkan. Bisa jadi, sedang menyelamatkan iman, ilmu Nabi Khidir tidak hadir untuk membenarkan kebingungan manusia, melainkan untuk menenangkan kegelisahan mereka. Ia mengajarkan bahwa Allah tidak pernah absen. Allah hanya bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dilihat saat itu juga. Karena hidup bukan tentang mengetahui semua jawaban, melainkan tentang memilih untuk tetap percaya saat jawaban belum datang. Di setiap zaman akan selalu ada orang yang diuji seperti Musa, dengan ilmu, dengan logika, dengan keinginan memahami segalanya. Dan akan selalu ada pelajaran seperti Khidir yang mengingatkan bahwa iman sejati dimulai saat akal berhenti memaksa. Kisah ini pun mengalir melampaui waktu, menjadi penguat bagi yang lelah, menjadi penenang bagi yang gelisah, dan menjadi penuntun bagi hati yang hampir putus harapan. Dan pertanyaan itu pun diarahkan kepada setiap hati yang membaca kisah ini. Jika berada di posisi Nabi Musa alaihissalam, mungkin banyak dari kita akan melakukan hal yang sama. Bertanya ketika melihat kejanggalan, gelisah ketika keadilan terasa dilanggar, dan sulit diam saat hati menuntut penjelasan. Karena itulah Musa dipilih dalam kisah ini, bukan karena kelemahannya, melainkan karena kejujurannya sebagai manusia. Ia tidak pura-pura mengerti, ia tidak menutup mata terhadap yang tampak salah, dan ia tidak membungkam nuraninya. Namun pada akhirnya, Musa belajar satu pelajaran paling berat, bahwa kejujuran hati harus berjalan bersama kerendahan iman. Jika berada di posisi Musa, mungkin kita juga akan bertanya saat hidup terasa tidak adil, saat orang baik menderita, saat doa panjang seakan tidak dijawab. Dan di sanalah kisah ini mengingatkan bahwa bertanya bukanlah dosa, yang berbahaya adalah memutus kepercayaan sebelum hikmah tiba. Keheningan Nabi Khidir adalah isyarat penting. Tidak semua jawaban aman untuk diberikan sebelum kesabaran mencapai batasnya, karena sebagian jawaban jika datang terlalu cepat akan melahirkan penolakan, bukan penerimaan. Maka kisah ini mengajak kita semua untuk menata ulang sikap saat diuji, bukan dengan mematikan akal, tetapi dengan menenangkan hati, bukan dengan berhenti bertanya, tetapi dengan menunggu waktu yang tepat untuk memahami. Karena iman sejati bukan tentang mengetahui segalanya, melainkan tentang memilih percaya saat belum mengetahui apa-apa,